Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Kepala Desa Puji Rahayu, Bapak Giarto, yang semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin untuk terus memimpin desanya, mengayomi masyarakatnya, dan juga membawa desa Puji Rahayu ke desa yang makin maju. Amin Allahumma amin. Kepada yang saya hormati, wabil khusus tuan rumah Bapak Haji Kerlan dan Ibu Hajah Kerlan yang telah menyediakan tempat kediamannya untuk dilaksanakan reuni paguyuban Ngayogyakarta. Mudah-mudahan Bapak Haji Kerlan dan Ibu Kerlan beserta rumah yang menjadi tempat acara reuni ini mendapat berkah dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para sesepuh agama, tokoh masyarakat dari desa Puji Rahayu yang hadir di tengah-tengah kita, dan juga yang saya hormati para sesepuh paguyuban Ngayogyakarta, Bani Mangunan, khususnya Bapak Haji Wagirin, Bapak Haji Murjono, Bapak Tukirin, dan seluruhnya yang tentu tidak saya sebutkan satu persatu. Ada Bapak Tujio, Bapak Urip, dan semuanya. Juga yang saya hormati seluruh Bapak Ibu hadirin, peserta atau keluarga reuni Ngayogyakarta yang ada di seputaran Lampung Selatan ini, dan juga seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semua yang hadir di sini dapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mengawali acara inti, katanya pembawa acara, walaupun deg-deg sebenarnya di luar dugaan, tiba-tiba nyampe sini tanpa pemberitahuan ditodong. Gak apa-apa lah ya, dedek-dedek sambil belajar. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita semua diberikan nikmat sehat jasmani,
sehat rohani, juga kenikmatan yang sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Tentu dengan nikmat-nikmat itu sehingga kita semua mampu menghadiri acara reuni Bani Yogyakarta yang 2 tahun telah berlalu alpa atau tidak dapat mengadakan karena wabah corona. Alhamdulillah, ini atas izin dari Allah, atas pertolongan dari Allah, atas ridho dari Allah, kita semua sudah diperbolehkan untuk kumpul-kumpul lagi mengadakan reuni ini. Tentu ini patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Keduanya sholawat beserta salam semoga oleh Allah tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Insya Allah kita digolongkan menjadi umatnya Nabi Muhammad dan dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan beriman, sehingga nanti kita dikumpulkan di akhirat nanti pada satu tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, seluruh hadirin, ini sebelum saya melanjutkan, mohon izin Bapak Sugito, saya pakai bahasa Indonesia Pak Sugito. Bahasa sampean tadi terlalu mendayu-dayu. Saya ngerti artinya, tapi kasihan Pak Buyung nggak ngerti artinya Pak. Jadi Bani Yogyakarta ini sekarang sudah campur Pak. Karena ada yang punya menantu orang Lampung, ada yang punya menantu orang Sunda, ada juga yang orang Ogan. Jadi udah campur-campur. Jadi pakai bahasa nasional, mohon maaf, izin ya. Jadi ini dalam rangka untuk menyatukan agar semua bisa mengerti dan dipahami. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 10. Nah ini biar nggak kehabisan modal saya berbicara, jadi sedikit aja Pak Gito ya. Izin Pak Gito, Pak Lurah, kalau banyak-banyak nanti derdek. Nah, saya akan menyampaikan sebelum kita beramah tamah. Mohon izin, yang seyogyanya biasanya ini disampaikan oleh Bapak Haji Wagirin. Ini biasanya bapak saya selaku ketua paguyuban. Nggak tahu di sini kok tiba-tiba saya yang disuruh makili. Kayaknya ini akibat dampak Pak Gito ini, Pak Sugito Kades di Puji Rahayu mantan. Tak tahunya tadi berdiri kepala desanya adalah putranya. Saya ingat, oh ini anak Pak Gito ya, jadi turun. Jadi mungkin saya dapat berkah dari Pak Gito turun ke anaknya juga. Dari bapak saya dikasih ke saya, walaupun tanpa nyana-nyana ya. Saya akan menyampaikan tentang reuni. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi kenapa reuni ini kita sering melakukan atau sering melaksanakan? Nah, ini terlebih dahulu selamat datang Bapak Marsono. Ini Kades Purwodadi, tapi dapat istri orang Yogyakarta, saya ikut bareng sini beserta keluarganya. Lanjut ini ya Pak Marsono, mohon izin. Jadi reuni ini dilaksanakan setiap lebaran. Ada lebaran 5 hari atau lebaran 6 hari atau 7 hari. Disesuaikan dengan waktu yang pas, yang cocok, kesepakatan antar pengurus. Mengapa reuni ini? Karena reuni ini
dilaksanakan dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Jadi kita ini kalau saudara-saudara kita sering ada ukhuwah itu ada 4 ya. Kita juga Bani Wongso, Bani Mangunan, Bani Yogyakarta, ukhuwahnya juga ada 4 ini Pak Zainul ya. Ukhuwah yang pertama itu adalah ukhuwah Yogyakartoniyah. Jadi antar warga, antar keturunan Yogyakarta muga-muga rukun, muga-muga podo saling asih, saling asah, dan saling menyayangi, saling mengenal. Maka diadakan reuni ini. Baru kita meningkat selanjutnya ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau ukhuwah Yogyakartoniyah, pengikut atau keturunan wong Jogja, podo-podo wong Jogja, podo-podo wong Mangunane, wae isih podo gontok-gontokan, isih podo iri-irian, isih podo saling curiga, urung pantes munggah ning ukhuwah Islamiyah. Jadi mudah-mudahan kita seluruh Bani Yogyakarta sudah melakukan itu. Setelah kita ukhuwah Yogyakartoniyah, baru ukhuwah Islamiyah. Sesama umat Islam memang kita adalah saudara. Baru selanjutnya ukhuwah watoniyah, salah satunya dari desa Waisulan, kecamatannya Waisulan, masih mau bersilaturahmi anjang sana anjang sini ke kecamatan sebelah di desa Puji Rahayu, kecamatannya Merbau Mataram. Ini adalah salah satu tingkatan naik sudah ukhuwah watoniyah. Baru yang terakhir kata Pak Jainud, masih ingat saya, itu adalah ukhuwah ihsaniyah. Tingkatannya sudah levelnya tinggi banget, antar makhluk, antar umat ya, antar hamba sudah tidak lagi membeda-bedakan. Kita adalah hamba dan umat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk ciptaan Allah. Nah, dalam hal itu maka di reuni ini ada jalinan silaturahmi. Lebaran Idul Fitri, halal bihalal, ini enggak jauh-jauh dari silaturahmi, dan ini kebiasaan umat Islam di Nusantara. Ini indah betul, nikmatnya menjadi orang Indonesia. Ini perlu dijaga. Silaturahmi ini dilakukan ramai. Lebaran itu hanya di negara-negara Asia Tenggara. Datang dari rumah ke rumah, ya, anak ke orang tuanya, adik ke kakaknya, ya, terus menantu ke mertuanya, tetangga ke tetangga sebelah, reuni, saling memaafkan, bertemu, bersilaturahmi. Karena apa? Keberkahan tentang silaturahmi, keutamaan tentang silaturahmi itu tercatat minimal ada 7 keutamaan bersilaturahmi. Udah jam piro ini? Udah seperempat jam ya. Yang pertama, nah ini biar agak dipercepat nanti ya. Keutamaan yang pertama adalah memperluas persaudaraan. Jadi silaturahmi kita ini dalam rangka memperluas persaudaraan. Jadi indah sebenarnya Lebaran. Kalau Lebaran kok nggak mau silaturahmi kebangetan. Karena orang Indonesia kalau nggak Lebaran ya nggak datang ke tempat Pak Kerlan ini. Pak Jainul kira-kira kesini nggak Pak Jainul? Iya, saya juga mungkin kalau nggak Lebaran nggak kesini.
Ini salah satu keutamaan orang bersilaturahmi itu memperluas persaudaraan. Saya pribadi bisa bersilaturahmi dengan Bapak Kepala Desa Puji Rahayu, dengan tokoh masyarakat Bapak Sugito, dan juga seluruh tamu undangan yang ada di sini. Barangkali kemarin yang belum bertemu saat Lebaran, ketemu di sini. Saya dengan Pak Jainut hanya satu desa, beda dusun, belum ketemu kita Pak Jainut. Di sini ketemu, alhamdulillah, bersilaturahmi, memperluas persaudaraan. Sedangkan yang kedua, ya, keutamaan bersilaturahmi ini, kita akan menjadi makhluk yang mulia. Jadi bersilaturahmi ini yang pertama tadi saya ulangi, memperluas persaudaraan. Yang kedua, menjadi makhluk yang mulia. Loh kok bisa-bisa? Hadisnya hadis Bukhari Muslim. Ada 3 saat hamba Allah, umat Islam dinyatakan mulia, menjadi orang yang mulia. Apa itu? Yang pertama, memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Hari Lebaran kemarin nggak peduli siapa yang menyakiti kita. Kita bukan memaafkan, tapi lebih dulu meminta maaf. Anak ke orang tua ke anak, tanpa ada embel-embel, ya. Bahkan tetangga, karena famili, saudara semua ketemu selalu mohon maaf lahir batin. Ya, Bapak Ibu kula ngaturaken kelebihan kula sedaya nyuwun ngapunten. Jaluk ngapura seombo jembare. Mbah-mbah wis karo putune wis padha-padha ngger. Padha-padha tak ngapura. Mbah ya semono uga nek duwe kesalahan ya di ngapura. Kowe sing enom jembar atine ya ngger. Sampai segitunya. Jadi yang pertama, orang hamba Bapak Ibu sekalian, Hani Yogyakarta yang saya hormati. Jadi ini sudah mati lampu. Nah, ada kekerasannya, ada kekerasannya. Yang saya hormati, jadi yang pertama itu adalah memaafkan. Yang pertama tadi menjadi orang yang mulia adalah memaafkan saudara kita yang menyakiti. Terus yang kedua adalah menyambung silaturahmi. Nah, kita ini dalam rangka reuni ini ke tempat Pak Herlan ini adalah menyambung silaturahmi. Coba bayangkan kalau tidak lebaran, tidak reunian, kira-kira kita ini coba berintrospeksi, bermuhasabah dirinya masing-masing. Datang enggak ke sini? Lek Sol ke sini apa enggak? Pak Samun ke sini apa enggak? Paling-paling yang ke sini Panggalik, Sami, Kang Tawar. Yang lain enggak. Pak Jainut enggak ke sini, apalagi Makmun enggak ke sini. Jadi kita ini akan menjadi makhluk yang mulia karena melaksanakan silaturahmi, menyambung silaturahmi. Yang ketiga, agar menjadi makhluk yang mulia adalah memberikan sesuatu kepada saudara kita yang mungkin memutus atau menghalangi atau pelit bahasanya pelit lah ya. Jadi kita ini, Pak Heran memberikan sesuatu kepada kita luar biasa. Apa yang diberikan? Tempat. Yang pertama. Yang kedua, ada aqua, ada kuehnya. Bahkan nanti kabarnya ada makan siangnya. Luar biasa pemberiannya. Insya Allah Pak Heran dan Bu Hajah Heran ini
tergolong menjadi orang yang mulia. Ini adalah keutamaan bersilaturahmi yang kedua, ya. Jadi ada 7, sedangkan yang ketiga adalah memperpanjang umur atau memperpanjang usia. Jadi orang yang bersilaturahmi ini, hadisnya mohon maaf gak saya baca-baca ya, sudah sangat jelas. Jadi orang bersilaturahmi ini salah satu keutamaannya adalah memperpanjang umur. Soalnya kalau kita nggak mau bersilaturahmi, kenapa umur kita nggak panjang atau apa tidak dapat panjang? Karena kabarnya hilang. Tapi kalau bersilaturahmi, alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Buyu, ketemu dengan Pak Kornen, itu bersama. Hah? Jadi saling apa berinteraksi. Sedangkan yang keempat, nah ini keutamaan langsung yang keempat adalah kalau yang ketiga ini kita apa memperpanjang usia, yang keempat adalah menambah empati, menjadi pribadi-pribadi yang tidak egois. Jadi saudara-saudara semua, kita duduk bersama ngobrol-ngobrol tadi ini menjadikan empati, ya. Kok jarang ketemu, oh sakit, jadi empati, egois kita hilang. Tidak mentang-mentang merasa tua nih butuh yang moro ini, enggak. Yang tua tetap mau ke tempat Pak Heran, enggak mentang-mentang apa tokoh masyarakat misalkan Pak Sugito kepada tetap diundang hadir. Menambah empati kita terhadap seluruh saudara kita. Mudah-mudahan Bani Wongso, Bani Ilyas, Bani apa ini, Kurtubi, Yogyakarta, ya, Mangunan dan Giriloyo, dan juga ada yang sudah campur gaur, ya, campur gaur ini karena ketarik-tarik, ya, Pak Buyung ini asli Lampung, ketarik-tarik. Mudah-mudahan kita semua mempererat tali silaturahmi ini supaya kita tambah empatinya, ya. Amin. Sedangkan yang kelima, kita keutamaan orang yang bersilaturahmi adalah menjaga kerukunan. Ini penting banget. Kerukunan ini banyak banget. Judulnya kalau kita sering bersilaturahmi, saya sering ke rumah Pak Jainud itu makin rukun, atau saya ke tempat Pak Kornen makin rukun, tapi Pak Kornen yang sering ke rumah saya makin rukun. Karena jelas kalau Pak Kornen ke rumah, ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, seluruh hadirin yang berbahagia, kita bersilaturahmi ini dalam rangka menjaga kerukunan bersaudara kita. Yang tadi di awal saya sampaikan bahwa uhuwah Ngayogyakartonia. Jadi kita seluruh orang bau-bau Jogja, ya wis hilangkan seluruh iri, suruh jengkel dan lain-lain. Pokoknya kita adalah saudara. Sebelum diikat oleh persaudaraan sesama umat Islam, kita di bawah sudah diikat oleh sama-sama keturunan, sama-sama berasal dari Yogyakarta. Okay? Niku Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, keutamaan yang kelima. Masih ada waktu enggak nih Pak? Masih. Tak selesaikan kalau masih, ya. Sedangkan keutamaan yang keenam, ya, akan dijauhkan dari api neraka. Orang ini senang bersilaturahmi, ya, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ini janji Allah, dan di hadis apa disampaikan oleh hadis Rasulullah Bukhari Muslim yang sanadnya insya Allah sahih, sudah keluar dari tahrijul hadisnya, disohehkan oleh perawi-perawinya.
orang yang bersilaturahmi akan dijauhkan dari api neraka. Sering-sering kita bersilaturahmi, ya. Jadi silaturahmi itu tidak pas waktu misalkan mau nyalon kok Pak Jainur. Aku sing sering disinggung. Pak Ikul nek dolan aku apa wis arep nyalon meneh. Biasanya kayak gitu. Jadi bersilaturahmi itu enggak pas waktu kuwi. Kapan wae. Jadi apalagi Pak Kepala Desa ya, enggak pas arep pas nyalon kok. Dewi ini gampang nyalonan masalah Pak. Jadi silaturahmi itu kapan saja, di mana saja bersilaturahmi, asal tempatnya bagus ya. Bukan bersilaturahmi kumpul-kumpul ketemu di tempat diskotik, beda Pak. Silaturahminya bagus, tempatnya yang kurang. Tempat-tempat majelis seperti inilah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang terakhir, keutamaan yang terakhir, yang ketujuh ya, keutamaan orang yang senang bersilaturahmi adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kok bersilaturahmi ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersilaturahmi. Karena di dalam silaturahmi ini banyak banget pertemuan-pertemuan obrolan yang bermanfaat. Bahkan nanti kita saling berjabat tangan. Puncak dari pertemuan-pertemuan majelis zikir, majelis ilmu itu di Nusantara ini sudah terbiasa. Sebelum bubar saling berjabat tangan. Ya, tidak akan bertemunya seorang hamba Allah lelaki dengan lelaki, saat dia berjabat tangan maka diampunilah dosa-dosanya. Kita nanti berjabat tangan, yang laki dengan yang laki, yang perempuan dengan perempuan. Kalau nggak seperti ini, kadang-kadang kita susah untuk berjabat tangan. Saya berjabat tangan dengan Bapak Sugito ini kayaknya pas waktu Pak Sugito menyerahkan anaknya Pak Dayak yang mau dinikahkan dengan anaknya Bu Nur Hayati di Basulan. Baru kali ini jabatan tangan lagi Pak Sugito. Jadi lama. Alhamdulillah Pak Sugito ini berkahnya reunian, berkahnya kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita ini selalu menjadi umatnya Nabi yang senang menjaga silaturahmi. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, seluruh yang saya hormati, Bani Yogyakarta itu adalah 7 keutamaan kita bersilaturahmi. Reuni ini intinya adalah bersilaturahmi. Ya. Mudah-mudahan semoga oleh Allah kita dijadikan hamba-hamba Allah. Dia jadikan insan-insan yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, juga orang yang gemar dan senang bersilaturahmi. Ya. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian, waktunya pas 10:30 karena nanti masih ada rangkaian lagi. Nah, tadi diminta oleh pembawa acara sebelum ditutup disuruh memimpin ramah tamah. Ramah tamah kita sebelum ditutup dengan doa. Jadi dimohon kepada seluruh Bapak Ibu hadirin untuk kita saling berjabat tangan. Yang lelaki dengan yang lelaki membuat barisan, yang perempuan dengan yang perempuan, kita saling memaafkan, dosa-dosanya saling memaafkan, salahnya lupakan masa lalu ya. Dan kadang-kadang ada gesekan-gesekan, saatnya hari ini
hati kita lepas, tulus, ya, kita tidak ada lagi unek-unek, punya saling memaafkan. Kalau kemarin misalkan ada satu melon punya Mas Dian yang saya makan, hari ini ikhlaskan Mas Dian, ya. Atau mungkin punya Yuk Siti, ya, melonnya dimakan, sekarang ikhlaskan. Yang kemarin ada gesekan dikit-dikit, hari ini dilebur semua. Lupakan masa lalu. Kita adalah saudara, sebelum diikat oleh ukhuwah Islamiyah, kita sudah diikat di bawah adalah antar warga Ngayogyakarta. Nggih, monggo dimulai seko sing sepuhin Bapak Haji Wagirin, sing mulai ibu-ibu sing paling sepuh iki wakile Bu Deyah yang paling tua nih. Bu Deyah, kalau Pak Haji Kerlan, Bu Hajah Kerlan untuk bisa mendampingi kita untuk saling berjabat tangan, saling memaafkan. Monggo Pak Bu Haji. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Bapak Ibu seluruh hadirin yang berbahagia dan seluruh paguyuban Reoni Yogyakarta, sebelum saya akhiri, apabila ada tutur kata bahasa saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon dimaafkan dan dipermaklum. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Saya akhiri, wallahul ma'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.